Teman-teman semuanya, selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa baru Prodi Pendidikan Fisika. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, teman-teman akan mengikuti serangkaian proses matrikulasi, termasuk salah satunya adalah matrikulasi konsep dasar matematika bersama saya, Raisindia Pilia. Jadi teman-teman boleh panggil saya Burai atau Bu Sintia, tapi kebanyakan teman-teman mahasiswa sih panggil saya Burai gitu ya. Saya akan membersamai teman-teman untuk matrikulasi terkait dengan konsep-konsep dasar matematika. Oke, kenapa konsep-konsep dasar matematika itu harus dikenal ulang, Bu, gitu. Kenapa? Karena kan dulu saya sudah belajar tuh, Bu, dari SD kayaknya saya sudah mulai belajar matematika sampai ke SMP, SMA gitu. Kenapa mau masuk kuliah lagi? Saya harus belajar konsep dasar matematika lagi gitu. Jadi ini 3 alasan kenapa teman-teman paling tidak harus mengikuti matrikulasi konsep dasar matematika ini. Yang pertama adalah bahwa konsep dasar matematika ini akan digunakan di beberapa mata kuliah di Prodi Pendidikan Fisika gitu. Jadi kan nanti teman-teman akan mengikuti perkuliahan di Prodi Pendidikan Fisika. Nantinya di perkuliahan itu kan teman-teman akan menempuh berbagai macam mata kuliah gitu ya. Ada mata kuliah yang fokusnya ke bagian kependidikan, ada mata kuliah yang fokusnya di pengembangan keilmuan fisika itu sendiri. Nah, di pengembangan keilmuan fisika itu sendiri, teman-teman itu nanti akan menemukan mulai dari fisika dasar, mata kuliah fisika dasar gitu ya. Ada mata kuliah getaran dan gelombang, mekanika, fisika inti, dan lain sebagainya gitu. Di mana di beberapa mata kuliah itu, teman-teman nanti akan tetap menggunakan konsep-konsep dasar matematika ini, gitu. Jadi um, tidak bisa terpisahkan, gitu ya. Karena memang konsep dasar matematika digunakan untuk mengenali fenomena-fenomena yang ada di fisika. Contohnya gimana sih, Bu? Contohnya gini. Jadi kan fisika itu kan kita tuh menemui banyak rumus gitu ya, ataupun persamaan gitu di fisika. Contohnya, saat kita mempunyai sebuah benda yang bermassa, lalu diberikan gaya luar gitu ya, sampai benda itu bergerak, maka untuk tahu besar gaya yang bekerja pada benda tersebut, kita kan harus melakukan perhitungan gitu ya, pakai konsep dasar matematika. Kalau di sini persamaan yang kita gunakan kan adalah persamaan hukum 2 Newton, yaitu gaya sama dengan massa dikalikan percepatan benda gitu. Nah, dari situ kan teman-teman pasti harus ya bisa menguasai, ini yang paling sederhana ya. Teman-teman harus bisa menguasai bagaimana cara menemukan besarnya gaya dengan mengalihkan antara massa dan juga percepatan kayak gitu. Nah, itu kenapa konsep dasar matematika itu dapat digunakan untuk mengenali fenomena-fenomena fisika. Gitu. Lalu yang ketiga, matematika dan fisika itu tidak mungkin terpisahkan gitu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman uh, dulu kurang suka sama matematika, terus sekarang masuk ke fisika, nggak apa-apa. Siapa tahu jadi matematika jadi makin suka, fisikanya juga semakin suka gitu. Bisa jadi juga dengan belajar fisika, siapa tahu matematikanya juga bisa makin suka kayak gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Apa yang akan kita pelajari pada perkuliahan matrikulasi kita siang hari ini? Yang pertama adalah teman-teman nanti akan belajar tentang aljabar, lalu operasi aljabar secara umum gitu ya. Lalu teman-teman akan belajar istilah-istilah yang ada pada aljabar. Salah satunya ada yang disebut sebagai konstanta, lalu ada yang disebut sebagai variabel gitu. Lalu selanjutnya ini akan menghantarkan teman-teman untuk mulai masuk ke bagian fungsi dan grafik fungsi. Dari bagian fungsi dan grafik fungsi ini, nanti teman-teman akan belajar tentang diferensial ataupun turunan dan juga integral. Ini adalah konsep-konsep dasar yang harus teman-teman ingat gitu ya. Harus teman-teman recall kembali pengetahuannya agar nanti
Saat teman-teman sudah mulai masuk ke kegiatan perkuliahan di Prodi Pendidikan Fisika, teman-teman sudah siap seperti itu. Oke, kita mulai dulu dari bagian pertama, yaitu adalah operasi aljabar. Jadi di operasi aljabar ini, teman-teman akan belajar tentang konsep dan bentuk dari operasi aljabar itu sendiri, gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita akan cari tahu dulu sebenarnya makna dari aljabar itu apa sih, Bu? Gitu ya. Jadi aljabar itu adalah salah satu cabang ilmu matematika yang identik dengan penyelesaian masalah tapi secara matematika gitu dan dibantu dengan adanya variabel. Variabel itu yang mana? Variabel itu nanti kita akan pelajari secara lebih detail, tapi di sini variabel itu boleh teman-teman perhatikan ya. Variabel itu adalah bagian ini nih. Bagian huruf-huruf, ini kan ada angka dan huruf. Nah, bagian huruf itu dimaknai sebagai variabel. Seperti itu. Setelah mengetahui makna dari aljabar itu sendiri, untuk bisa mengoperasikannya agar bisa memecahkan permasalahan tadi ya secara matematis, kita perlu tahu dulu sifat-sifat dari operasi aljabar. Gitu. Di sini, operasi aljabar itu punya tiga sifat utama. Yang pertama adalah sifat komutatif. Yang ini hanya berlaku pada operasi aljabar untuk penjumlahan dan juga perkalian. Contohnya seperti apa? Silakan teman-teman perhatikan. Jadi, saat teman-teman punya variabel A ditambah dengan B, itu hasilnya akan sama dengan variabel B ditambah dengan A. Gitu ya. Jadi dibolak-balik, itu nanti hasilnya akan tetap sama. Itu yang disebut sebagai sifat komutatif. Lalu yang kedua, ada yang disebut sebagai sifat asosiatif. Ini juga sama, berlakunya hanya pada penjumlahan dan juga perkalian. Contohnya gimana, Bu? Contohnya begini, silakan teman-teman perhatikan. Jadi, saat teman-teman punya variabel A, dijumlahkan dengan variabel B, namun dia ada di dalam sebuah kurung gitu ya, itu dia akan sama saja saat tanda kurungnya kita pindah gitu ya. Jadi A ditambahkan dengan variabel B ditambah C dalam kurung kayak gitu. Itu juga akan sama berlaku di perkalian. Contohnya, saat variabel A dikalikan dengan variabel B yang ada di dalam kurung lalu dia berkalikan dengan variabel C, hasilnya akan sama dengan variabel A yang dikalikan dalam kurung variabel B dan juga variabel C gitu. Itu disebut sebagai sifat asosiatif. Lalu yang ketiga, itu adalah sifat distributif. Ini yang akan sering teman-teman temui gitu ya nanti di bagian operasi aljabar gitu. Kalau ini yang dua di atas itu kan termasuk yang sederhana gitu. Tapi kalau yang ketiga ini yang nanti akan sering teman-teman temui. Yang pertama adalah saat kita punya variabel A yang dikalikan dengan variabel B ditambah dengan variabel C, penyelesaiannya itu sama dengan kita mengalihkan variabel A dikalikan dengan variabel B gitu ya. Lalu ditambahkan dengan variabel A dikalikan dengan variabel C kayak gitu. Begitu juga dengan perkalian dengan ini kan penjumlahan ya, ini dengan pengurangan, itu sama. Hanya operasionalnya saja dibuat beda. Gitu. Kalau di sini penjumlahannya penjumlahan, kalau di sini dikurangi, di sini juga dikurangi. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman kan sudah tahu tentang sifat-sifat dari operasi aljabar. Untuk mendukung agar teman-teman bisa mengoperasikan aljabar dengan baik, teman-teman juga perlu tahu yang dimaknai sebagai derajat dan juga suku jenis. Karena derajat dan juga suku jenis ini nanti yang akan mempengaruhi kira-kira antar bagian dari aljabar ini, dari operasi aljabar ini bisa saling dioperasikan nggak gitu, bisa saling dijumlahkan, dikurangi, dikali atau dibagi atau enggak kayak gitu. Oke, kita menuju yang pertama adalah yang dimaknai sebagai derajat. Apa itu derajat? Derajat adalah pangkat tertinggi dari sebuah operasi aljabar. Teman-teman boleh perhatikan, kita punya satu operasi aljabar di sini.
yaitu adalah 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Dari operasi aljabar di atas, kira-kira teman-teman bisa menentukan nggak dia itu derajatnya berapa? Oke, kalau ada yang jawab 3, betul sekali. Jadi, untuk operasi aljabar di sini, derajatnya adalah 3. Kenapa 3, Bu? Karena tadi seperti yang saya sampaikan, derajat adalah pangkat tertinggi dari sebuah operasi aljabar. Gitu. Kalau kita lihat kan di sini ada dua bagian ya yang punya pangkat gitu ya, yang X-nya punya pangkat, yaitu adalah 4x pangkat 3 dan juga 3x kuadrat gitu. Untuk menentukan derajat, kita harus lihat pangkat yang terbesar yang mana. Di sini kan ada 3 dan juga ada 2. Di sini juga ada 1 sebenarnya gitu ya. Nah, dari 3 ini yang paling besar adalah pangkat 3. Itulah kenapa kita sebut operasi aljabar ini memiliki derajat 3 gitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tentang suku jenis. Nah, suku jenis itu apa sih, Bu? Suku jenis itu adalah variabel beserta konstanta yang dipisahkan dalam sebuah operasi hitung. Gitu. Silakan teman-teman perhatikan lagi operasi aljabar yang ada di depan teman-teman ini. Masih sama ya, 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Gitu. Nah, saya ulangi lagi ya, suku jenis adalah variabel beserta konstanta yang dipisahkan dalam sebuah operasi hitung. Gitu. Kalau kita lihat di sini, berarti kita dalam operasi aljabar ini punya berapa suku? Coba. Oke, kalau yang tadi jawab 4, betul ya. Kita lihat kenapa bisa 4, Bu. Suku kan variabel dan konstanta yang dipisahkan dalam operasi hitung. Di sini kan operasi hitungnya adalah penjumlahan. Gitu. Jadi yang dipisahkan dari penjumlahan ini itu kan ada 3 suku. Ada suku 4x pangkat 3, itu suku pertama. Lalu ada 3x kuadrat, itu suku yang kedua. Lalu ada 2x, yaitu suku yang ketiga. Dan juga ada 1, itu suku yang keempat. Gitu. Jadi di sini, di operasi aljabar ini, teman-teman punya 4 suku. Gitu. Nah, masing-masing suku jenis tadi itu masih dikategorikan lagi menjadi 2 gitu ya. Ada yang disebut sebagai suku sejenis, lalu ada yang disebut sebagai suku tidak sejenis. Apa maknanya atau apa bedanya sih, Bu? Gitu ya. Yang pertama adalah suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama dan pangkat yang sama. Lalu yang kedua adalah suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang berbeda dan juga pangkat yang berbeda. Gitu. Jadi kalau suku sejenis ya variabel dan pangkatnya sama. Kalau suku tidak sejenis ya variabel dan pangkatnya berbeda. Kalau teman-teman perhatikan di sini, sama ya, persamanya masih yang tadi, atau operasi aljabarnya masih yang sama yang tadi. Kira-kira di sini semua sukunya itu suku sejenis atau suku tidak sejenis atau campuran antara yang sejenis dan tidak sejenis. Oke, kalau teman-teman bilang di sini semuanya suku tidak sejenis, betul ya. Karena apa? Di sini kita kan oke, tapi kan variabelnya sama, Bu. Sama-sama X. Oke, sama-sama X. Tapi derajatnya kan berbeda, gitu ya. Yang di sini derajat 3, di sini sorry pangkat 3, pangkat 2, lalu di sini pangkatnya 1, gitu. Bahkan di sini dia nggak punya variabel. Jadi kita bisa katakan bahwa setiap suku yang ada di operasi aljabar ini adalah suku yang tidak sejenis. Begitu. Kita lanjut ya. Kita mulai masuk ke operasi aljabar. Begitu. Jadi operasi aljabar itu dibedakan menjadi beberapa gitu ya. Di sini akan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi, dalam operasi penjumlahan dan juga pengurangan, itu variabel dapat dijumlahkan atau dikurangi jika dia merupakan
suku yang sejenis. Perlu diingat-ingat, jadi dia itu bisa dioperasikan kalau mereka itu suku yang sejenis. Gitu. Suku yang sejenis apa tadi? Kalau variabel dan juga pangkatnya sama. Kalau variabel dan pangkatnya berbeda, itu tidak bisa dioperasikan. Sebelum kita mengerjakan, di sini kan ada nih operasi aljabar yang harus teman-teman selesaikan. Kira-kira mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Oke, kita identifikasi ya. Oke, 2x dan 3x ini adalah suku yang sejenis. Sepakat ya? Lalu, untuk 5xy itu adalah suku yang tidak sejenis. Gitu. Jadi, untuk menyelesaikan operasi aljabar ini, kita hanya bisa mengoperasikan antara 2x dan juga 3x. Untuk 5xy-nya kita tidak bisa operasikan gitu. Jadi tanda plus dan minus di sini tidak bisa dioperasikan dengan 5xy gitu. Jadi hasilnya apa, Bu? Hasilnya adalah 2x. Oh, sorry. Saya ganti dulu ya pakai yang warna hitam. Saya hapus dulu. Oke. 2x dikurangi 3x ditambah 5x. Hasilnya adalah min x ditambah 5xy. Atau biar cantik kita buat gini. 5xy min x. Gitu. Jadi ini adalah contoh dari operasi aljabar, penjumlahan, dan juga pengurangan. Kita lanjut lagi ya. Oke, kalau tadi kan sudah belajar operasi aljabar, penjumlahan dan juga pengurangan, sekarang kita akan berlanjut ke operasi aljabar yang kedua, yaitu adalah operasi aljabar pangkat dan perkalian. Beda dengan operasi aljabar yang pertama tadi, kalau di operasi aljabar pangkat dan perkalian, itu teman-teman bisa mengoperasikan suku yang tidak sejenis. Artinya, coba kita lihat di sini dulu. Jadi ada operasi aljabar A plus B dikali A min B. Itu penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat dulu. Di sini kan ada suku tidak sejenis gitu ya, karena dia jelas variabelnya berbeda. Kalau di operasi pangkat dan perkalian, teman-teman bisa mengoperasikan antara dua suku yang tidak sejenis ini. Gitu. Penyelesaiannya bagaimana sih, Bu? Mudah saja. Oke, kita mulai dulu. Sebentar ya, saya hapus. Agar mudah teman-teman tervisualisasi, saya bantu dengan diuraikan satu-satu bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Oke, teman-teman boleh ingat sifat distributif tadi yang sudah kita pelajari di 3 sifat operasi aljabar gitu ya. Untuk menyelesaikan operasi ini yang bisa teman-teman lakukan adalah kita kalikan antara A dan A, ini yang pertama, ini yang pertama. Lalu ada A dan B, ini yang kedua, gitu ya. Lalu B dan A, ini yang ketiga. Lalu B dan B, ini yang keempat. Dari sini kita akan mendapatkan hasil akhir dari operasi aljabar perkalian ini, gitu ya. Oke, hasilnya berapa? Kalau yang pertama tadi A dikalikan dengan plus A, berarti hasilnya adalah A kuadrat. Ditambah A dikalikan dengan min B, berarti hasilnya adalah, hasilnya adalah min AB. Lalu kita punya plus B dikalikan plus A, hasilnya adalah plus AB. Lalu kita punya plus B dikurangi min B, maka hasilnya adalah min B kuadrat. Berarti hasil dari A plus B dikali A min B adalah A kuadrat min AB plus AB. Min B kuadrat. Nah, AB dan juga min AB dan juga AB itu kan akan saling menghilangkan ya, gitu. Jadi, kita ketemu bahwa A plus B dikali A min B adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Gitu. Mudah kan teman-teman? Jadi ini yang membedakan antara operasi aljabar, penjumlahan dan pengurangan, lalu ada pangkat dan perkalian. Kalau di sini kan dia cuma tinggal operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Ini sudah selesai, kita nggak bisa mengoperasikan lagi. Karena kan dia adalah dua suku yang tidak sejenis, jadi tidak bisa saling dikurangkan gitu.
Selanjutnya adalah operasi aljabar pembagian. Kalau di operasi aljabar pembagian ini, ada yang sedikit berbeda gitu ya. Kita hanya bisa membagi suku-suku yang dia itu punya variabel yang sama gitu. Kita hanya bisa mengoperasikan suku-suku yang punya variabel sama. Kalau dia tidak punya variabel yang sama, kita tidak bisa operasikan kayak gitu. Contohnya di sini, kita punya A pangkat 4 plus A pangkat 4 B kuadrat Y per A kali B pangkat 4 X Y kuadrat. Ini bagaimana, Bu, penyelesaiannya? Kayaknya susah banget. Enggak. Tenang aja. Kita lihat dulu, kira-kira variabel mana saja yang sama. Variabel itu tadi huruf gitu ya. Yang sama mana? Ada nih A, B dengan B, Y dengan Y. Oke, itu jadi hanya ini yang bisa kita operasikan. Yang lainnya kita tidak bisa bagi gitu. Nah, untuk pembagian pangkat gitu ya, teman-teman kan dulu ingat kalau pembagian pangkat gimana Bu? Ya kita kurangi pangkatnya gitu. Kita lihat ya. Untuk A pangkat 4 B kuadrat Y per A B pangkat 4 XY kuadrat, itu penyelesaiannya seperti apa? Jadi ada A pangkat 4 dikurangi A pangkat 1. Ini kan pangkat 1, ya kan? Lalu dikalikan dengan B kuadrat dikurangi B pangkat 4. Lalu dikali dengan sumber X atau X pangkat 1 juga boleh gitu ya. Lalu dikali Y pangkat 1 dikurangi 2. Gitu. Jadi kita bisa dapatkan hasil dari operasi aljabar pembagian ini adalah A pangkat 3 dikali B pangkat min 2 dikali X pangkat min 1, karena super X gitu ya, dikali Y pangkat min 1. Jadi, sorry, nggak cukup kita naik ke sini. Jadi, hasil akhirnya adalah untuk pangkat yang minus itu kan dia ada di bawah per gitu ya. Jadi, bisa kita tuliskan hasilnya adalah A pangkat 3 dibagi B kuadrat X, Y. Gitu. Jadi, bisa kita simpulkan hasilnya adalah A pangkat 3 B kuadrat X, Y. Gitu, teman-teman. Oke, jadi dari awal kita belajar tentang makna aljabar sampai ke definisi beberapa istilah yang ada di operasi aljabar gitu ya, sampai cara mengoperasikan bentuk-bentuk aljabar gitu. Nah, di sini saya punya 3 soal. Lalu saya minta teman-teman tentukan hasil operasi bentuk aljabar dari 3 soal ini. Gitu. Jadi silahkan di stop dulu videonya, terus ambil kertas, dan coba dikerjakan mulai dari yang A, B, sampai yang C. Oke, gimana teman-teman? Tadi sudah dicoba? Oke, kalau sudah dicoba, kita akan mengerjakan sekali lagi bersama-sama, gitu ya. Kita akan mengerjakan sekali lagi bersama-sama. Silakan teman-teman cocokkan step by step-nya. Apakah sama atau tidak dengan yang kita kerjakan bersama-sama ini? Oke, kita mulai dulu dari soal yang pertama. Yaitu adalah 6x min 5y min 2z ditambah min 8x plus 6y plus 9z. Gitu. Karena di sini adalah operasi penjumlahan dan juga pengurangan, teman-teman yang bisa dioperasikan di operasi aljabar itu, ingat ya yang tadi, itu adalah yang sukunya sejenis. Kalau yang sukunya tidak sejenis, dia tidak bisa saling dioperasikan. Oke, kita lihat. Berarti yang di sini bisa dioperasikan adalah 6x min 8x min ini 5y, lalu ini plus 6y, lalu ini min 2z, lalu ini adalah plus 9z. Berarti hasilnya adalah min 2x, lalu ini min 5 ditambah 6, itu kan berarti min y, atau min 1y, kita bisa tuliskan saja min y, lalu min 2 ditambah 9 berarti kan min 7z.
Nah, ini adalah hasil akhirnya dari soal yang pertama. Semoga aja sama dan betul gitu ya. Tapi kalau belum betul nggak apa-apa. Bisa jadi mungkin ada sedikit yang kurang teliti. Kita kerjakan untuk soal yang kedua. Nah, soal kedua ini perlu ketelitian lebih ya. Karena kita lihat dulu soalnya. Ini adalah 5Y min 3X min 4, lalu min 5X min 3Y plus 7. Sebelum kita, ini sama ukurannya teman-teman, jadi karena di operasi penjumlahan dan juga pengurangan, berarti teman-teman hanya bisa mengoperasikan yang sejenis saja. Suku yang sejenis. Kalau suku yang sejenis, kita tidak bisa operasikan. Cuma teman-teman perlu hati-hati nih di bagian ini. Nah, ini kan ada pengurangan gitu ya. Ada tanda minus gitu. Nanti dia akan pengaruh juga terhadap bilangan yang ada di sini gitu. Oke, kita kerjakan ya. Berarti kita ketemu 5Y. Lalu oke, di sini minus berarti kan kita ketemu plus gitu ya, harusnya plus 3Y gitu ya. Lalu untuk X adalah min 3X. Di sini teman-teman perhatikan, di sini minus, tapi di sini kan plus, gitu ya. Berarti kita dapat min 5X, lalu min 4, di sini minus, tapi di sini plus, berarti kan menjadi min 7. Gitu. Jadi hasilnya adalah 8Y min 8X min 11. Nah, ini dia hasil akhirnya. Semoga sama, semuanya teliti artinya, dan jawabannya betul. Oke, yang ketiga adalah, untuk yang bagian C adalah, kita punya 2X min 3 dikali X plus 15. Ini sama menggunakan sifat distributif yang tadi gitu ya. Kita kalikan ini dulu, ini perkalian pertama, ini yang perkalian kedua, ini yang dikalikan ketiga, ini yang dikalikan keempat. Gitu. Oh sorry, ini bukan plus 15 ya. Ini adalah plus 5. Oke, kita mulai ya. Berarti hasilnya adalah, ingat kalau dalam operasi perkalian, yang bisa kita operasikan adalah suku-suku yang tidak sejenis gitu. Jadi suku tidak sejenis bisa dioperasikan juga gitu. Berarti hasilnya adalah yang pertama kan ini ya. 2x kuadrat, lalu 2x dikalikan dengan plus 5 berarti plus 10x, lalu min 3 dikalikan x berarti min 3x gitu ya. Lalu ada min 3 dikalikan plus 5 berarti min 15. Gitu. Jadi hasil akhirnya adalah 2x kuadrat plus 7x min 15. Kalau sudah penjumlahan dan pengurangan, kita sudah nggak bisa operasikan apa-apa lagi. Berarti hasil akhirnya adalah 2x kuadrat plus 7x min 15. Gitu ya teman-teman. Itu tadi pembahasan sedikit tentang latihan soal kita. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tentang aljabar dan juga operasi aljabar. Kita masuk ke bagian kedua. Sebelum nanti kita belajar tentang fungsi dan juga grafik fungsi, teman-teman perlu tahu dulu tentang variabel dan juga konstanta. Bedanya apa sih antara variabel dan juga konstanta? Silakan teman-teman perhatikan di sini. Jadi ini adalah sebuah operasi aljabar gitu ya, dengan berbagai macam variabel dan juga berbagai macam koefisien dan juga berbagai macam konstanta gitu. Kita akan bedah satu-satu. Variabel itu
artinya apa, koefisien artinya apa, dan juga konstanta itu artinya apa. Yang pertama adalah variabel. Variabel ini adalah unsur pembentuk fungsi. Tadi saya juga sudah sampaikan di depan ya. Variabel itu mudahnya diingat adalah huruf yang ada di operasi aljabar. Berarti kalau di sini kita bisa tandai variabelnya adalah x kuadrat, y kuadrat, xy, dan juga y. Ini disebut sebagai variabel. Lalu yang kedua adalah koefisien. Koefisien kan sesuai pengertiannya adalah angka atau bilangan yang terdapat dan terletak di suatu variabel dalam sebuah persamaan persamaan aljabar. Kalau di sini kita sebut sebagai sebuah fungsi, gitu ya. Oke, berarti koefisien di sini berapa? Koefisien di sini ini nih. Ada 24, ada 5, ada 12, ada 8. Nah, itu Bu, angka yang terakhir kok nggak disebut sebagai koefisien? Nah, karena dia itu tidak terikat oleh sebuah variabel, kita menamakannya bukan koefisien. Kita namakan dia sebagai sebuah konstanta. Jadi konstanta adalah angka atau bilangan yang membentuk sebuah fungsi, namun dia berdiri sendiri dan tidak terikat oleh variabel. Gitu. Nanti makna berdiri sendiri atau tidak terikat dengan variabel itu akan teman-teman pahami setelah penjelasan ini. Jadi, kita punya satu konstanta, yaitu minus 7. Gitu. Jadi, itu ya teman-teman, variabel, koefisien, dan juga konstanta. Oke, silakan teman-teman perhatikan di variabel itu tadi atau yang di huruf tadi gitu ya dalam sebuah fungsi itu teman-teman nanti akan menemukan di dalam fungsi itu ada disebut sebagai variabel terikat dan juga disebut sebagai variabel bebas. Nah, ini adalah variabel terikat, lalu ini adalah variabel bebas. Gitu. Lalu bedanya apa sih antara variabel terikat dan juga variabel bebas? Jadi variabel terikat, kalau di sini diwakili dengan huruf Y, atau biasanya di sebuah fungsi gitu ya, itu diwakili sebagai huruf Y, itu adalah nilai-nilai yang akan berubah sebagai dampak dari perubahan nilai-nilai lain dalam sebuah sistem. Nah, sistem itu yang mana sih, Bu? Ini adalah sebuah sistem, di mana Y itu dalam sebuah fungsi kita bisa sebutkan sebagai fx, gitu. Kenapa penyebutannya fx? Nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Yang pasti kita bisa tambahkan dulu informasi ke dalam diri kita, yaitu Y sama dengan fx, di mana Y itu dia adalah variabel terikat. Lalu apa Bu variabel bebas? Variabel bebas itu adalah sebuah masukan atau sebuah input bagi sebuah sistem, ini sistem, dan dapat diambil pada sembarang nilai secara bebas gitu. Jadi lebih tepatnya yang ditunjuk sebagai variabel bebas adalah nilai x-nya itu sendiri gitu. Jadi saat nanti nilai x-nya ini berubah-berubah, misalkan 1, 2, dan seterusnya, nilai y-nya secara tidak langsung juga akan berubah. Sebagai contoh ya teman-teman, kita di sini saya hapus dulu. Kita di sini punya sistem, yaitu adalah fx sama dengan 10x min 5 gitu. Jadi kita mau cari nih nilai fx atau nilai y itu berapa sih kalau x-nya kita ubah-ubah gitu. Karena kan memang variabel terikat itu nilainya akan selalu berubah tergantung nilai berapa tadi yang diinputkan ke dalam sistem tersebut. Misalkan saya punya sebuah fungsi, fx sama dengan 10x min 5. Lalu kita tentukan besar x-nya adalah 2 gitu ya. Berarti nilai y itu adalah, saya tuliskan di sini ya, nilai y itu adalah 10. Misalkan di sini x sama dengan 2 gitu ya. Nilai y adalah 10 dikali 2 min 5. 2 dari mana, Bu? Tadi 2 ini dimasukkan ke sistem. Berarti nilainya adalah 20 min 5, yaitu kita dapat 15. Gitu. Jadi itu adalah makna dari variabel terikat dan juga variabel bebas. Jadi kalau teman-teman nanti di fungsi ataupun grafik fungsi menemukan ada sebuah persamaan fungsi gitu ya, fx sama dengan 10x min 5, bagaimana cara
menganalisa atau mengetahui nilai y-nya, ya ini tadi. Dengan memasukkan nilai x tadi ke dalam fungsi f terhadap x, yaitu sama dengan y. Gitu ya. Oke. Kita sudah belajar tentang variabel dan konstanta yang menjadi dasar pijakan kita untuk belajar tentang fungsi dan grafik fungsi. Sekarang kita masuk di bagian fungsi dan grafik fungsi. Yang pertama, kita belajar dulu tentang pengertiannya. Gitu. Jadi fungsi itu apa sih, Bu? Fungsi dalam konsep dasar matematika itu adalah bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan yang fungsional gitu ya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kalau secara umum itu adalah variabel y dan juga x, tapi nanti bisa diganti macam-macam tergantung dari permasalahan yang diangkat gitu. Nah, fungsi ini dia itu terbentuk dari beberapa unsur, yaitu adalah variabel, koefisien, dan juga konstanta. Seperti yang sudah kita pelajari tadi. Jadi variabel itu dia adalah hurufnya gitu ya. Kalau di sini ya berarti kita bisa lihat variabelnya berarti ada x kuadrat, ada y, ini disebut sebagai variabel. Lalu koefisien yang mana, Bu? Koefisiennya ini nih, hurufnya. Sorry, saya bedakan angkanya ya. Saya bedakan warnanya. Ini adalah koefisien, lalu konstanta adalah bilangan yang dia itu tidak terikat dengan variabel manapun. Berarti di sini adalah plus 5. Sorry, saya bedakan lagi warnanya biar teman-teman nggak bingung. Ini adalah plus 5 dan juga minus 9. Gitu. Jadi fungsi itu terbentuk dari variabel, koefisien, dan konstanta. Di mana di dalam sebuah fungsi itu tadi kita sebut sebagai sistem, dia itu ada hubungan yang fungsional. Artinya, kita bisa mendefinisikan nilai y dengan memasukkan, kita bisa mendefinisikan nilai y ini ya, dengan memasukkan bilangan atau nilai ke dalam x-nya. Gitu. Oke. Oke, tadi kan kita sudah belajar sedikit tentang pengertian fungsi. Nah, di sini kita akan melihat gambaran dari fungsi itu seperti apa sih secara teoritis gitu. Tapi ini tidak perlu dipusingkan, teman-teman. Ini sebagai gambaran saja agar teman-teman paham. Kok dia disebut sebagai fx itu kenapa, Bu? Gitu. Oke, silakan teman-teman perhatikan. Di sini kita punya Oke, kita di sini punya dua himpunan, yaitu himpunan A, jadi jangan merah kali ya, biar beda sama garisnya. Oke, di sini kita punya himpunan A dan juga kita punya himpunan B. Himpunan A itu kita sebut sebagai daerah asal, sedangkan himpunan B itu kita sebut sebagai daerah hasil. Karena apa? Himpunan B itu adalah hasil pemetaan dari anggota-anggota himpunan A. Sehingga kalau himpunan A itu kita sebut sebagai X dan himpunan Y itu kita sebut sebagai Y, berarti kita bisa samakan himpunan yang ada di himpunan B itu adalah fungsi dari daerah asalnya yaitu fx gitu. Jadi makanya kita bisa sebut sebagai Y sama dengan fx gitu. Jadi bagaimana Bu cara kita dan setiap setiap himpunan ini disebut sebagai fungsi kalau dia punya dari daerah asalnya gitu ya. Dari daerah asalnya ini dia punya satu pasangan ke daerah hasil. Kita nggak bisa menyebut dia sebagai sebuah fungsi kalau misalkan dari daerah asal itu dia punya dua titik atau dua bilangan yang dipasangkan pada satu himpunan hasil. Itu nggak bisa kita sebut sebagai fungsi. Yang bisa kita sebut sebagai fungsi adalah saat kita punya satu bilangan yang dia itu punya satu pemetaan di himpunan hasilnya gitu. Caranya gimana, Bu, untuk bisa tahu daerah hasilnya? Kita lihat saja kita tuh punya fungsi apa gitu. Kalau di sini teman-teman perhatikan kita punya fungsi 2x kuadrat plus 5. Jadi kita bisa cari angka-angka y di sini gitu ya. Angka-angka y-nya itu berapa dengan cara memasukkan nilai x ini ada 0, mulai dari 0, min 1, min 1, 2, min 2, sampai 10, sehingga kita bisa menemukan hasil dari y-nya
gitu, dengan fungsi fx-nya tadi. Misalkan, kalau kita, bentar ya, saya hapus dulu. Misalkan kalau kita punya x sama dengan 1, kira-kira dia itu berpasangan dengan daerah hasil berapa? Berarti kita masukkan ke sini. Berarti kan 2x kuadrat ditambah 5. Kita punya x sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 5. Berarti kita punya angka atau bilangan dimana hasil adalah 7. Itu berarti 7 adalah salah satu hasil pemetaan dari si x ini tadi. X1 tadi. X1 ini. Gitu ya, teman-teman. Dan seterusnya. Itu disebut sebagai fungsi. Jadi kalau dia punya pemetaan lebih dari 1, itu tidak bisa disebut sebagai fungsi. Oke, dari 2 ini ada gambar 1 dan juga ada gambar 2. Saya minta teman-teman perhatikan. Yang merupakan fungsi yang mana, yang bukan merupakan fungsi itu yang mana. Gitu. Oke. Sudah? Kita bahas satu-satu. Jadi gambar 1 itu adalah kita bisa sebut sebagai fungsi karena terdapat relasi yang melibatkan dua himpunan, yaitu himpunan A dan juga himpunan B. Dan kedua pemasangan setiap elemen A itu secara tunggal ke himpunan B. Gitu. Karena kita nggak bisa memasangkan dua himpunan asal menjadi satu himpunan hasil. Itu nggak bisa. Kalau teman-teman perhatikan kan dia 1A, 1 saja gitu ya. Gitu. Kalau yang kedua, ini bukan merupakan fungsi karena ada elemen A yang dipasangkan tidak secara tunggal dengan si elemen pada bagian B atau daerah hasil. Karena nggak mungkin. Karena dalam sebuah fungsi tidak akan pernah mungkin uh, sebuah uh, sebuah bilangan yang dimasukkan sama, namun dia akan menghasilkan hasil yang berbeda kayak gitu itu nggak mungkin gitu. Jadi yang ini bukan merupakan fungsi, yang ini adalah fungsi ya. Oke, tadi sudah belajar ya tentang pengertian fungsi sampai kita menentukan mana yang bisa menjadi gambaran sebuah fungsi atau tidak. Nah, sekarang kita akan melihat penyajian dari sebuah fungsi. Nah, penyajian fungsi ini yang mungkin akan teman-teman familiar temukan nanti di beberapa kuliah yang akan teman-teman ikuti gitu ya. Jadi penyajian fungsi itu kan fungsi tadi dia itu memiliki manfaat untuk bisa melakukan pemecahan masalah tapi secara matematis kayak gitu dengan cara menghubungkan dua variabel gitu. Nah, fungsi itu kenapa saya bilang pemecahan masalah? Coba teman-teman lihat penyajian fungsi yang pertama yaitu secara verbal. Jadi dinyatakan biaya untuk mencetak satu dokumen adalah 1.000 dan untuk setiap lembar ditambahkan 250 gitu. Jadi, bayangkan teman-teman punya sebuah percetakan atau inilah ya, kalau di dekat kampus tuh fotokopian. Jadi kan kadang tuh mahasiswa suka fotokopi atau suka print. Jadi untuk setiap jadi ada bundle gitu ya atau ada apa ya istilahnya, ada paket gitu, paket untuk ngeprint. Jadi kalau printnya itu banyak, untuk satu cetakan itu 1.000, tapi untuk cetakan selanjutnya itu nggak 2.000 gitu ya. Jadi untuk cetakan selanjutnya itu cukup ditambahkan Rp250 kayak gitu. Jadi ini adalah penyajian fungsi yang pertama secara verbal. Lalu penyajian selanjutnya adalah secara numerik. Kalau penyajian secara numerik itu adalah di sini teman-teman daftarkan gitu ya. Sorry, ini bukan berat, tapi ini adalah lembar. Jadi untuk 0 sampai 1 lembar itu harganya 1.000, untuk 1 sampai 2 lembar itu 1.250 dan seterusnya. Gitu. Ini adalah rincian biayanya secara rupiah itu seperti apa untuk setiap kelipatan satu lembar gitu. Ini adalah sebuah fungsi. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau ada mahasiswa nih yang misalkan mencetak tapi dia itu mencetaknya file skripsi yang tebelnya hampir 800 halaman. Terus gimana teman-teman cari total biayanya? Apakah dengan membuat
tabel untuk fungsi secara numerik seperti ini kan nggak mungkin ya, masa kita mau bikin tabel ke bawah sampai 800 itu kan terlalu banyak gitu. Nah, disinilah fungsi itu berperan dalam penyajian fungsi yang bentuknya lain. Yaitu adalah fungsi yang disajikannya secara aljabar. Jadi teman-teman di sini tidak perlu harus atau membuat secara numerik tadi kan dibuat tabel gitu ya satu-satu. Nah, kalau dibuat secara aljabar itu tidak perlu dibuat tabelnya satu-satu kayak gitu. Cukup dimasukkan saja. Oke, di sini kita punya B, dia itu adalah biaya yang harus dikeluarkan, yaitu kita sebut sebagai biaya harus dikeluarkan setiap lembarnya, gitu ya. Jadi ini adalah fungsi B terhadap W, gitu ya, atau kita sebut sebagai Y, atau variabel terikat yang nilainya nanti akan berubah-ubah tergantung dari nilai W yang dimasukkan. Kalau di sini kita ubah Y, X ya berarti tergantung nilai X yang dimasukkan. Jadi banyaknya lembar yang dimasukkan atau banyaknya lembar yang dicetak gitu ya, itu nanti akan pengaruh terhadap si biaya akhirnya gitu. Saya hapus dulu. Jadi kita bisa punya fungsi Y adalah 1000 plus 250 kalikan X. Gitu. Jadi kita bisa menghitung biaya akhirnya dengan cara punya sebuah persamaan aljabar dari fungsi tadi, di mana Y sama dengan 1000 ditambah 250 dikalikan X. 1000 itu dari mana, Bu? 1000 itu dari harga dasarnya tadi. Kan tadi sempat ya disampaikan kalau satu lembar itu 1000, tapi untuk lembar selanjutnya itu dihitung per satu lembarnya 250 gitu. Jadi kalau mahasiswa itu mencetak 800 halaman, mudah saja. Berarti biaya terhadap fungsi dari lembarnya itu adalah 1000 ditambah 250 dikali 800. Gitu, nanti kita bisa ketemu deh biaya akhirnya. Begitu. Itu adalah salah satu penyajian fungsi secara aljabar. Ada juga yang nanti akan teman-teman sering temui juga di fisika, itu adalah penyajian fungsi secara grafik. Kalau penyajian fungsi secara grafik ini nanti gunanya agar teman-teman bisa memprediksi kira-kira untuk variabel 1 dan variabel 2 itu hubungannya gimana? Linear kah? Atau berbanding lurus kah? Berbanding terbalik? Dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, tadi kita sudah ke penyajian fungsi, selanjutnya adalah ke jenis-jenis fungsi gitu ya teman-teman. Jadi jenis fungsi itu macam-macam dan ini akan sering teman-teman temui di perkuliahan fisika besok gitu. Jadi yang pertama adalah fungsi konstan. Apa fungsi konstan? Fungsi konstan ini disebut sebagai fungsi f yang memetakan setiap bilangan real dengan c ataupun konstanta. Jadi sudah ada ditetapkan gitu ya nilai y-nya berapa, nilai x-nya berapa gitu. Jadi tidak tergantung pada fungsi secara aljabar gitu. Selanjutnya adalah fungsi identitas. Nah, fungsi identitas ini dia itu memiliki fungsi di mana y itu sama dengan nilai x gitu. Jadi saat nilai x-nya 1, ya y-nya 1. Karena apa? Fx sama dengan x gitu. Kita punya fungsi di sini itu di mana fx sama dengan x gitu. Jadi biasanya nilai x dan juga nilai y-nya itu akan sama. Lalu kita punya yang disebut sebagai jenis fungsi linier. Nah, fungsi linier juga akan sering teman-teman temui. Jadi fungsi linier adalah fungsi pada bilangan real yang didefinisikan sebagai fx sama dengan ax plus b gitu. Jadi fungsinya sudah pasti seperti ini. Di mana dalam fungsi linier ini nanti menggambarkan fungsi ini dengan menentukan titik potong antara sumbu x dan juga sumbu y. Dicari titiknya dari mana? Dari memasukkan bilangan ke dalam fungsi ini gitu. Jadi dari sini nanti akan ketemu beberapa titiknya, lalu dari titik-titik ini nanti akan dihubungkan dengan satu garis lurus, disebut sebagai garis linier. Makanya jenis fungsi ini disebut sebagai fungsi linier.
Lalu ada yang disebut sebagai grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat ini biasanya berbentuk seperti parabola. Kalau teman-teman di rumah pernah lihat tuh TV yang di luar rumahnya ada parabolanya. Nah, ini nih bentuk parabola yang seperti ini. Nah, ini disebut sebagai bentuk parabola. Nah, dibentuk dari sebuah fungsi ax kuadrat plus bx plus c, di mana kita punya nilai a itu kalau dia lebih dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas, tapi kalau dia punya nilai a-nya itu kurang dari 0 atau minus gitu ya, maka dia akan punya titik balik yang maksimum atau bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi kan ini oke. Saya hapus dulu ya. Jadi parabola bentuk yang ini, itu kalau A-nya, dia itu lebih dari 0, tapi kalau dia seperti ini atau punya titik balik maksimum, itu nilai A-nya kurang dari 0. Begitu. Jadi ada fungsi X dimasukkan, maka saat ditemukan titik-titik potongnya tadi, dia itu akan berbentuk seperti parabola, sehingga disebut sebagai jenis fungsi kuadrat, gitu ya. Kalau pada grafik fungsi kuadrat tadi, dia itu kan pangkat tertingginya adalah kuadrat atau pangkat 2, sehingga dia berbentuk parabola. Tapi untuk pangkat-pangkat yang mungkin lebih dari 2, itu kita masukkan ke dalam fungsi polinom. Fungsi polinom ini dia punya persamaan atau bentuk umum seperti ini, gitu. Dan tapi ini agak tidak terlalu sering sih ditemukan. Yang lebih sering itu adalah yang grafik fungsi linier dan juga parabola tadi atau yang kuadrat. Tapi tidak ada salahnya juga untuk teman-teman bisa mengenal grafik fungsi polinom. Lalu ada jenis fungsi yang lain, yaitu adalah fungsi akar. Dia punya bentuk umum ya akar seperti ini gitu ya. Nanti kalau dia dibuat dalam bentuk grafik, bentuknya akan seperti ini, tergantung dari nilainya yang dimasukkan dan fungsinya seperti apa. Gitu ya, juga termasuk agak jarang ditemukan, tapi siapa tahu ditemukan, teman-teman sudah tidak asing lagi gitu. Lalu ada satu lagi, yaitu jenis fungsi kebalikan, artinya seper, gitu ya. Dia itu punya bentuk umum seperti ini, dan dia kalau dibuat dalam bentuk grafik akan punya bentuk yang seperti ini. Setelah kita tadi kita sudah belajar tentang fungsi, kita selanjutnya akan belajar tentang turunan ataupun derivat dan juga ada satu lagi nanti integral. Gitu. Jadi tadi sudah bicara panjang lebar gitu ya. Itu adalah untuk mempersiapkan teman-teman ke bagian intinya. Jadi tadi bicara panjang-panjang itu belum intinya, Bu. Belum. Ya, kita baru akan masuk ke intinya, gitu. Jadi yang tadi itu sebagai pengetahuan dasar untuk teman-teman bisa memahami tentang turunan dan juga tentang integral. Oke. Jadi, sebelum kita masuk ke pengaplikasian bagaimana mengoperasikan turunan dan juga integral gitu ya, saya mau memberitahukan dulu tentang pengertian turunan. Ini hanya pengertiannya aja. Sebenarnya itu ada setelah ini slide-slide untuk menjelaskan terkait dengan asal mula turunan dan juga asal mula integral. Tapi saya rasa itu terlalu teoritis, jadi biar aplikatif aja, kita nanti langsung ke pengertian turunan, lalu pengaplikasiannya, kayak gitu. Karena apa? Karena memang sebenarnya turunan atau integral akan sering teman-teman temukan di fisika, gitu. Salah satunya di materi tentang gerak, gitu ya, gerak lurus, LBB dan lain sebagainya. Di situ kan nanti teman-teman akan menentukan jarak, kecepatan, percepatan sampai ke waktu tempuh suatu benda. Kalau teman-teman cuma punya fungsi aljabar dari jarak gitu ya. Terus teman-teman di soalnya diminta untuk mencari kecepatannya, itu gimana caranya? Itu bisa juga dengan cara menurunkan fungsi aljabar dari jarak sehingga nanti didapatkan fungsi aljabar untuk kecepatan. Nanti kalau kecepatan diturunkan lagi menjadi percepatan, kayak gitu. Oke, jadi turunan suatu fungsi f itu biasanya kita sebut sebagai fungsi baru yang kita simbolkan dengan f aksen. Jadi f ada tanda petiknya.
itu f aksen. Gitu. Tapi ada juga yang menotasikan tidak sebagai f aksen, yaitu adalah turunan fungsi x terhadap turunan fungsi f terhadap x itu bisa dinotasikan dengan dxy ataupun dy per dx gitu. Jadi dy per dx itu adalah turunan fungsi terhadap turunan fungsi dy gitu. Tapi kalau teman-teman pernah lihat hanya dy aja gitu ya. Kalau dy aja itu apa Bu? Berarti ya dia berarti turunan atau derivat dari y. Gitu. Tapi kalau dy per dx itu berarti adalah turunan fungsi dari dy, yaitu si dx-nya itu tadi terhadap x seperti itu. Nah, ini adalah asal mula dari turunan, tapi saya akan skip aja ya teman-teman. Oke, ini saya skip saja karena dia nanti ada hubungannya dengan slope gitu-gitu. Sangat teoritis, jadi agar cepat kita skip saja. Oke, jadi turunan atau derivat itu adalah sebenarnya dari penjelasan tadi kita bisa disimpulkan turunan atau derivat adalah garis singgung atau kemiringan sesaat dalam titik pada suatu kurva fungsi. Yaitu yang biasanya notasinya itu seperti ini. dfx per dx sama dengan dfx sama dengan f aksen x gitu. Karena kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, d per dx itu kan berarti turunan terhadap fungsi y. Fungsi y itu kan fx gitu. Berarti turunan terhadap fungsi f terhadap x-nya tadi. Kita bisa tulis sebagai dxf atau f aksen x gitu. Ini sama aja, nggak usah bingung kalau besok ketemu di buku-buku fisika universitas ada notasi seperti ini, berarti dia disebut sebagai turunan. Gitu. Nah, ini dia. Turunan itu juga nanti ada hubungannya dengan limit gitu ya, tapi tidak perlu kita skip saja. Oke, ini adalah aturan untuk pencarian sebuah turunan. Jadi dia ada beberapa aturan. Yang pertama adalah aturan fungsi konstanta, di mana kalau kita punya fungsi algoritma fx sama dengan K itu adalah sebuah konstanta ataupun angka gitu ya. Jadi mau angka berapapun, kalau kita turunkan hasilnya akan 0 gitu. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 1 juta gitu ya. Berarti kalau f pangkat x yaitu berarti sama dengan 0. Kalau diturunkan selalu 0. Jadi konstanta kalau diturunkan itu akan selalu 0. Begitu. Lalu selanjutnya untuk aturan fungsi identitas, di mana kalau fx sama dengan x gitu ya, berarti turunan dari fx itu akan selalu bernilai 1 gitu. Jadi dx terhadap x-nya itu akan selalu bernilai 1 gitu. Kalau aturan pangkat bagaimana? Nah, aturan pangkat ini yang akan sering teman-teman temukan. Begitu ya. Jadi, kalau kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x adalah n dikalikan x untuk pangkatnya tadi n min 1 gitu. Kita cari contohnya dulu. Misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat gitu ya. Berarti kalau kita turunkan, sorry saya hapus dulu bagian yang ini. Jadi kalau kita turunkan, kita punya angka ini kan kita turunkan ke bawah ya. Berarti 2 dikali x, 2 min 1. Jadi turunannya adalah 2x. Kayak gitu. Lalu kita ada aturan kelipatan konstanta. Ini dimana kalau kita punya fungsi aljabar yang di depannya itu kita punya konstanta. Gitu. Maka turunan dari konstanta dikalikan fungsi fx itu kita harus mengeluarkan dulu konstantanya, baru kita menurunkan si fungsi fx. Sebagai contoh adalah kita punya fungsi 5x pangkat 4 gitu. Lalu ini kan konstanta ya. Berarti kita keluarkan dulu jadi 5 dikali
Ini X pangkat 4-nya yang kita turunkan. Menjadi 3 dikali X 4 min 1. Berarti 5 dikali 3X pangkat 3. Gitu ya, terkait dengan aturan pencarian turunan. Oke, ada juga aturan jumlah. Nah, kalau aturan jumlah itu memang agak panjang gitu ya. Tapi teman-teman bisa ikuti ini. Jadi kalau ada dua fungsi yang saling dijumlahkan lalu mereka harus diturunkan, maka teman-teman harus menurunkan masing-masing fungsinya sendiri-sendiri baru dijumlahkan. Nggak bisa teman-teman mengoperasikan fungsi itu baru nanti diturunkan jadi satu tuh nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalau ada fungsi fx dan juga ada fungsi gx itu yang saling dijumlahkan gitu ya, lalu diminta untuk diturunkan atau melakukan turunan gitu ya, itu nggak bisa dijumlahkan dulu atau dioperasikan fungsinya, harus dipisahkan satu persatu. Begitu juga untuk yang selisih atau pengurangan. Itu juga begitu. Dia harus diturunkan satu persatu dulu, baru nanti bisa dioperasikan. Begitu. Lalu ada aturan hasil kali. Nah, kalau aturan hasil kali ini memang agak panjang ya, teman-teman ya. Jadi misalkan kita punya dua fungsi, yaitu fungsi fx dan juga, fungsi fx, ya, fungsi fx dan juga fungsi gx, tapi mereka itu saling dikalikan satu sama lain. Apakah boleh antar variabel? Tadi kan katanya kalau di aljabar itu, kalau satu suku tuh boleh dikalikan, atau boleh dioperasikan. Tapi kalau di turunan itu nggak bisa kayak gitu. Jadi teman-teman, saya hapus dulu. Jadi, kalau teman-teman punya dua fungsi, yang dimana dua fungsi itu harus saling dikalikan, teman-teman itu harus mengikuti ini. Jadi, teman-teman masukkan fx-nya dikalikan dengan turunan dari gx, ditambahkan dengan gx-nya dikalikan turunan dari fx. Seperti itu. Jadi nanti cara pengerjaannya seperti ini. Kalau untuk mengalihkan dua fungsi yang berbeda. Menurunkan dari dua fungsi yang saling dikalikan, Lalu untuk aturan hasil bagi, itu juga hampir mirip dengan hasil kali, tapi dia juga punya formula yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kita punya fungsi fx dan juga punya fungsi gx, gitu ya, itu bagaimana cara pengerjaannya? Yaitu hampir sama itu ya, gx dikalikan dengan turunan dari fx, dikurangi fx dikalikan turunan dari gx dibagi gx kuadrat gitu atau g kuadrat x. Jadi fungsinya tadi dikuadratkan. Baru setelah itu nanti teman-teman bisa mengoperasionalkan begitu. Jadi menurunkan satu fungsi aljabar yang simple dengan fungsi aljabar yang saling dijumlahkan atau fungsi aljabar yang saling dikalikan atau dibagi itu berbeda. Begitu caranya. Oke, ada juga yang disebut sebagai aturan rantai. Nah, aturan rantai ini digunakan kalau kita punya sebuah fungsi yang pangkatnya itu jadi dia sudah punya pangkat, lalu dipangkatkan lagi dengan pangkat yang lebih besar. Jadi ada fungsi yang dipangkatkan dengan pangkat yang besar. Gitu. Penyelesaiannya seperti apa? Kita coba lihat ya, yang lebih jelas. Oke. Kita punya fungsi 7x pangkat 3 min 5x kuadrat dipangkatkan lagi 10. Bagaimana cara untuk mencari turunannya, Bu? Jadi kita akan buat sebuah aturan rantai. Jadi akan kita misalkan bagian yang di dalam ini sebagai U. Jadi U sama dengan 7x min 5x kuadrat. Jadi yang kita turunkan cukup bagian ini. Y sama dengan U pangkat 10. Ini akan lebih sederhana penurunannya, gitu ya. Jadi turunan dari fungsi Y tadi adalah turunan dari U pangkat 10 dikalikan turunan dari 7x min 5x kuadrat. Gitu. Jadi aturan perkalian, ingat? Nah, seperti itu. Jadi, kita akan menemukan kalau turunan DU untuk U pangkat 10, itu kan kalau U pangkat 10,
DUU pangkat 10, itu kan mudah saja ya teman-teman. Jadi ini 10-nya kita turunkan ke samping, jadi 10 U, lalu 10 min 1, pangkatnya dikurangi 1, sorry. Saya hapus dulu, saya ulangi ya. Jadi ya ini pangkatnya tadi diturunkan jadi 10 dikali U, lalu pangkatnya dikurangi 1. Kalau turunan selalu seperti itu. Jadi kita ketemu 10 dikali U pangkat 9. Lalu dikalikan dengan turunan dari si persamaan ini, yaitu 7x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat. Mudah saja, 3 kali 7 kan 21. Dikali x, pangkatnya 3 min 1 kan jadi 2. Gitu kan. Lalu 5x kuadrat kalau diturunkan kan tinggal 2 dikalikan 5, 10. Lalu x pangkat 2 min 1, berarti pangkat x pangkat 1. Gitu. Jadi kita menemukan 10 U pangkat 9 dalam kurung 21x kuadrat min 10x. Kita masukkan saja, tadi nilai U-nya berapa? Nilai U-nya adalah 7x min 5x kuadrat, Bu. Oke, kita masukkan berarti 10 dikali 7x pangkat 3 min 5x kuadrat pangkat 9 dikali 21x kuadrat min 10. Berarti ini adalah turunan dari 7x pangkat 3 min 5x kuadrat pangkat 10. Begitu, teman-teman. Ini adalah aturan rantai. Cuma memang mungkin tidak sesering itu ditemukan, tapi ada baiknya teman-teman paling tidak mengingat kembali. Begitu ya. Oke, ini tidak perlu karena sangat teoritis, tidak perlu. Oke, kita masuk ke bagian contoh soal turunan yang ada hubungannya dengan apa itu namanya, salah satu materi yang ada di fisika. Yang pertama, kita punya jarak tempuh sebuah mobil terhadap waktu dinyatakan dalam fungsi jarak terhadap waktu. Fungsi jarak terhadap waktu kan berarti ini ya. S itu kan jarak ya terhadap waktu. Jadi itu kita punya fungsi aljabar 3T kuadrat ditambah 5T min 6. Lalu dalam soal ditanyakan, kecepatan mobil saat detik kelima itu berapa? Nah, caranya gimana, Bu? Kita kan cuma punya grafik, kita kan cuma punya fungsi aljabar jarak terhadap waktu. Gimana cara kita cari kecepatannya? Itu yang saya sampaikan, kecepatan itu kan turunan dari fungsi jarak. Berarti kita bisa dapat turunan terhadap fungsi waktu. Biar lebih jelas ya, saya bedakan saja angkanya. Jadi turunan jarak terhadap fungsi waktu itu kan sama dengan kecepatan. Berarti kecepatan sama dengan kita turunkan saja. Berarti kan ini dikali 2. Berarti 6T. Ntar T saya kok jelek banget sih. Ulangi ya, 6T. Karena ini kan kuadrat dikurangi 1 kan habis. Berarti kita tulis 6T ditambah, ini kan 5T pangkat, Bagian ini kan 5T pangkat 1. 1 dikali 5 kan berarti 5. 1 dikurangi 1 kan berarti 0. Gitu ya. Berarti kita sebut sebagai T pangkat 0 atau 1, lalu 6. Kalau setiap konstanta itu kan dia berarti kalau diturunkan kan hasilnya jadi 0. Berarti kita punya fungsi aljabar untuk kecepatan adalah 6T plus 5. Lalu kalau tadi ditanya di soalnya, kalau di detik kelima kira-kira kecepatannya berapa? Mudah saja, masukkan saja. Kalau T sama dengan 5, berarti V-nya berapa? Masukkan saja T-nya ke sini. Jadi 6 dikali 5 ditambah 5. Berarti kecepatannya adalah 35 meter per sekon. Gitu. Itu adalah salah satu penerapan dari turunan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di fisika. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya ya, teman-teman, yaitu integral gitu. Jadi integral itu masih ada hubungannya juga dengan turunan. Hubungannya seperti apa? Jadi secara sederhana integral itu adalah
fungsi balikan terhadap si turunan tadi. Jadi kalau kita sudah menurunkan, kita bisa balikin lagi ke fungsi yang awal, itu disebut kita integralkan, kayak gitu. Jadi penurunan suatu fungsi terhadap pengubah dapat dibalik sehingga diperoleh hasil pengintegralannya, gitu. Jadi kita bisa sebut integral itu sebagai anti dari turunan atau balikan dari turunan. Oke, integral adalah anti turunan ataupun anti derivat. Tadi kan kita sebut turunan itu sebagai derivat ya, berarti integral itu adalah anti derivat. Gitu. Jadi kalau turunan itu dari fx ke f aksen x, kalau eh, anti derivat atau integral itu dari fx ke f aksen x balik lagi ke fx gitu. Jadi kalau tadi dari contoh fungsi aljabar dari jarak kita cari kecepatan gitu ya. Ini kita sudah punya fungsi kecepatan, lalu kita ditanya jaraknya berapa yang ditempuh setelah 5 sekon kayak gitu. Kira-kira seperti itu fungsi dari integral. Oke, ini secara teoritis saja, agak panjang kita lewatin aja. Oke, ini juga ada hubungannya dengan limit gitu ya. Oke. Jadi ini juga pengertian secara teoritis, jadi di mana kondisi dengan penggunaan notasi D untuk menyatakan turunan, D kan derivat, lalu A itu digunakan untuk menyatakan anti turunan gitu. Jadi A itu dari anti turunan gitu. Namun notasi A ini sebenarnya jarang sih dipakai gitu. AX itu jarang dipakai karena khawatirnya dia akan mirip dan rancu gitu ya terhadap fungsi turunan. Sehingga biasanya kalau integral itu, ini teman-teman juga akan temukan di buku-buku fisika universitas itu biasanya dalam bentuk notasi Leibniz gitu ya. Jadi bentuknya kayak S gini. Bentar, kok jelek yang saya buat. Sorry. Nah, gini. Jadi integral fx dx sama dengan fx. Jadi kita dapat fungsi yang baru gitu. Oke, integral itu kelihatannya akan seperti ini. Jadi terdiri dari fungsi integral dan juga ada simbol integral. Nanti ini apa, Bu? Nanti ini akan kita kenal sebagai jenis integral. Gitu. Jadi integral itu nanti ada yang disebut sebagai integral tentu, ada yang disebut sebagai integral tak tentu. Nah, seperti yang saya sampaikan ya, tadi kan ada integral tak tentu dan juga ada integral tentu. Nah, integral tak tentu ini dia nggak punya batas bawah dan atas. Jadi dia nggak punya batas bawah dan atas. Jadi dia hanya fungsi, lalu diminta untuk diintegralkan. Bagaimana caranya gitu ya, mengintegralkan sebuah fungsi. Misalkan kita punya fungsi yang sudah diturunkan gitu ya, saya hapus dulu. Yaitu fx sama dengan 7x pangkat 6. Gitu. Kalau kita mau diminta untuk cari turunan dari, integral dari fx, kita pindah ke sini ya. Integral dari fx itu adalah A, ini kan bagian A ya, 7 ini berarti 7 per pangkatnya tadi berapa? Oh, pangkatnya 6. 6 ditambah 1 dikalikan X. Pangkatnya kan tadi 6. 6 ditambah 1. Jadi kita ketemu 7 per 7 X pangkat 7. Jadi integral dari 7 X pangkat 6 adalah X pangkat 7. Itu teman-teman. Jadi balikannya dari turunan, kalau turunan kan dari pangkatnya dikurangi ya. Kalau integral kan karena anti derivat atau anti turunan, berarti pengerjaannya juga di sini beda nih, pangkatnya dijumlahkan. Gitu. Sebenarnya gampang aja kok teman-teman. Nah, untuk mengoperasikannya juga teman-teman itu, untuk mengoperasikan integral, teman-teman juga harus tahu sifat-sifat integral tak tentu. Kalau kita punya sebuah koefisien, lalu kita punya sebuah fungsi, koefisien itu bisa dikeluarkan terlebih dahulu, tidak perlu diintegralkan, baru
bagian fungsinya saja yang diintegralkan gitu. Kalau kita punya penjumlahan antara dua fungsi yang harus diintegralkan ya hampir sama dengan turunan tadi, yaitu kita integralkan masing-masing dulu, baru nanti bisa dioperasikan. Begitu juga dengan kalau dikurangi ya kita integralkan masing-masing dulu baru dikurangi kayak gitu. Terus tadi integral tak tentu, kita masuk ke bagian integral tentu. Jadi kalau integral tentu itu dia bedanya punya batas atas, batas atas dan juga batas bawah. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk kita menentukan nilai akhir antara dua batas itu. Gitu. Caranya adalah dengan mengintegralkan seperti biasa, tapi nanti setelah ketemu fungsi integralnya, kita masukkan nilai maksimalnya batas atasnya berapa, nilai maksimal batas bawahnya berapa. Begitu. Saya kasih contoh ya. Sama, mungkin seperti yang tadi ya, kita punya fungsi fx sama dengan 7x pangkat 6. Gitu. Lalu integral antara nilai 1, integral pada batasan nilai 1 sampai 3 untuk fungsi fx itu berapa? Gitu. Berarti kita cari dulu integralnya. Berarti kan tadi di sini adalah 7 dibagi, ini kan turun ke bawah ya. 6 plus 1, x 7, 6 plus 1. Jadinya adalah x pangkat 7. Sudah ketemu x pangkat 7, berarti kita masukkan nilai batas atas dikurangi batas bawah. Berarti adalah 3 pangkat 7 dikurangi 1 pangkat 7. Itu hasilnya berapa? Silahkan nanti dicari. Ini hasil akhir dari integral tentu. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Itu tentunya dengan integral tentu dan juga tak tentu. Nah, ini integral tentu berbeda dengan integral tak tentu. Integral tentu tidak memuat konstanta karena integral tentu memiliki batas bawah dan juga batas atas gitu. Jadi, nanti di akhir hasil dari integral tentu itu adalah sebuah bilangan biasanya. Karena kita sudah memasukkan si batasan tadi ke dalam fungsi yang baru yang sudah diintegralkan. Oke, untuk bisa mengoperasikan integral tentu, itu teman-teman silahkan memperhatikan sifat-sifat integral tentu. Tapi sebenarnya sih integral tentu itu jarang sih dioperasikan se-complicated ini gitu. Tapi ini baik juga untuk teman-teman ketahui. Silahkan teman-teman perhatikan satu persatu gitu ya. Kalau perlu mungkin videonya boleh di-pause. Tapi agar cepat, saya lanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal integral. Kalau contoh soal integral di fisika seperti apa, Bu? Misalkan kita punya sebuah fungsi aljabar untuk percepatan terhadap waktu. Percepatan itu kan A ya, percepatan terhadap waktu, yaitu 12T ditambah 6T kuadrat. Nah, dari fungsi kecepatan terhadap waktu ini, kita diminta untuk mencari. Kira-kira, ini kan percepatannya, diminta mencari kecepatan antara detik ke 0 sampai detik ke 5, itu berapa? Gitu ya. Oke, kita coba cari. Saya hapus dulu. Berarti kalau kita mau mencari kecepatan kan berarti kita harus melakukan integral ya terhadap fungsi ini. Berarti integral itu sama dengan fungsi kecepatan terhadap waktu. Jadi integralnya adalah, ini kan berarti pangkat 1 ya, 12 dibagi 1 ditambah 1, T pangkat 1 ditambah 1 ditambah 6, dibagi ini kan turun ke bawah kan, 2 ditambah 1, T 2 ditambah 1. Jadi kita ketemu 12T kuadrat ditambah 6 dibagi 3, 2T pangkat 3. Berarti ini kita ketemu fungsi untuk kecepatan terhadap waktu. Untuk cari kecepatan dari detik ke 0 sampai detik ke 5 kira-kira berapa? Nah, itu coba deh teman-teman lanjutkan. Bagaimana kira-kira caranya gitu ya. Oke, mudah sekali.
Oke, gitu teman-teman terkait dengan materi konsep dasar matematika untuk persiapan teman-teman sebelum kita mengikuti berbagai macam mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Fisika. Kalau teman-teman mau membaca lebih jelas lagi, boleh diakses bukunya Pak Amir Faizar gitu ya. Ada di buku Ajar Matematika Dasar. Di situ cukup lengkap, penjelasannya juga bagus gitu ya. Silakan boleh diakses bukunya, dipelajari gitu ya. Nanti di akhir ya, sebelum teman-teman menutup matrikulasi ini, matrikulasi matematika dasar ini, nanti teman-teman akan mengerjakan soal evaluasi. Ini untuk mengukur apakah teman-teman sudah memahami materi yang sudah kita diskusikan bersama selama hampir 1,5 jam ini, gitu ya, panjang ya. Jadi nanti saya akan bagikan linknya ke perwakilan salah satu, nanti akan dibagikan gitu ya. Pengerjaannya mulai dari linknya itu dibagikan sampai besok. Besok itu pengumpulan akhirnya di Jumat jam 19.00 gitu. Jadi nanti ada beberapa soal yang saya yakin kalau teman-teman tadi memahami apa yang sudah kita diskusikan bersama, mudah mudah saja pengerjaannya gitu ya. Nanti silakan untuk pengerjaannya sebenarnya boleh ketik, boleh ditulis tangan, tapi saran saya tulis tangan aja. Kalau ketik kayaknya terlalu sulit gitu ya teman-teman. Kalau ditulis tangan, nanti boleh ditulis tangan saja, lalu difoto ataupun di scan. Tapi kalau tetap ada yang mau ngetik juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya menerima format dari mulai dokumen sampai ke foto gitu, dari JPG atau PNG gitu, dan nggak masalah. Nanti silahkan teman-teman foto yang jelas atau scan yang jelas hasil jawabannya nanti diupload di link form tadi yang sudah saya bagikan. Dan otomatis pengumpulannya itu akan tutup di jam 19.00 gitu. Jadi silahkan boleh teman-teman coba soal-soalnya itu juga untuk mengukur diri teman-teman kira-kira sudah paham belum terkait dengan materinya. Oh ya, kalau selama video ini mungkin teman-teman perlu lebih jelas lagi atau ingin menonton ulang boleh juga di back gitu ya ke bagian sebelumnya. Jadi ini fleksibel sekali. Teman-teman bisa belajar sesuai dengan kecepatan teman-teman masing-masing gitu. Kalau nanti misalkan belum begitu paham, diulangi ditonton lagi juga boleh atau di bagian-bagian tertentu mau diulangi lagi juga boleh gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga matrikulasi matematika dasar ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk nanti bisa lancar mengikuti setiap kegiatan perkuliahan di Prodi Pendidikan Fisika. Oke, saya tutup teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.